Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali datang kepada Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Tuhan menolong memimpin kita sepanjang satu minggu ini dengan berbagai kegiatan, dan Tuhan menyertai kita. Sehingga pada sore hari ini selayaknya kita datang kepada Dia. Sekalipun dalam situasi kondisi yang sedikit panas tentunya. Tetapi kiranya kondisi yang panas tidak mengurangi rasa keinginan kita untuk mendengarkan firman, tidak mengurangi kekhusyukan kita untuk beribadah kepada Tuhan, terlebih tidak mengurangi fokus kita, konsentrasi kita untuk bersama-sama merenungkan firman Allah. Saya membawa kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Karena itu kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat 11, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 12. Demikian seterusnya, nanti ayat 17 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat 17 sama-sama, 1, 2, 3. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai hamba Allah. Mungkin saudara akan berkata, Pak, saya kan bukan pendeta, berarti saya bukan hamba Allah. Saya kan bukan mahasiswa teologi, saya tidak pernah belajar teologi. Maka apakah saya disebut sebagai hamba Allah? Ketika kita mendefinisikan tentang hamba Allah, maka hamba Allah memang di dalam perjanjian lama, istilah hamba Allah selalu menunjuk kepada orang-orang yang Tuhan pakai, orang-orang yang Tuhan panggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Seperti Musa disebut sebagai hamba Allah, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kalau kita membaca surat Daniel, mereka juga disebut sebagai hamba-hamba Allah. Namun ketika kita membaca bagian lain, ketika masuk dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menyebutkan bahwa hamba Allah bukan lagi hanya mengacu kepada orang-orang, pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan. Oleh sebab itu Paulus berkata di dalam suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dengan kata lain, maka istilah hamba Allah itu diperuntukkan bagi setiap orang yang telah mengalami kuasa Allah, mengalami kuasa Kristus, mendapatkan penebusan melalui karya Kristus di kayu salib, mendapatkan pengampunan dari Kristus. Sehingga apa? Maka hamba Allah bukan lagi ketika saya serahkan hidup saya sebagai seorang mahasiswa teologi, saya berkuliah, saya menempuh pendidikan, lalu
saya jadi penginjil, saya jadi misionaris, saya hamba Allah. Kalau begitu, maka sangat sempit sekali pengertian definisi tentang hamba Allah. Hamba Allah itu adalah engkau dan saya. Kita semua yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah dilahirbarukan oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus dan percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang disebut sebagai hamba Allah. Karena itu di dalam teks yang kita baca, Rasul Petrus tidak menyebut hamba Allah di sana menunjuk kepada orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan tertentu. Tetapi surat ini ditujukan kepada seluruh orang percaya yang ada di perantauan. Mereka yang adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, hidup mengikuti Kristus. Lalu mereka lah disebut sebagai hamba-hamba Allah. Kita sudah membahas bahwa Petrus menyebut, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah, yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib, kepada terang kasih Kristus, sehingga engkau dan saya hidup sebagai hamba-hamba Allah. Persoalannya adalah ketika kita disebut sebagai hamba-hamba Allah dan kita masih ada di dalam dunia ini. Kita masih ada di bumi, bumi yang sudah berdosa, bumi yang sudah hancur, yang penuh dengan kejahatan. Maka haruskah kita mengikuti cara hidup dunia? Ini yang menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara, bahwa kita sebagai hamba-hamba Allah mesti menunjukkan pola hidup yang seperti apa, pola hidup yang bagaimana. Apakah kita hidup sebagai hamba Allah sama saja dengan hidup orang yang tidak mengenal Allah? Kalau iya, apa yang menjadi pembeda kita dari dunia? Apa yang menjadi kualifikasi kita? Apa yang menjadi kualitas kita? Maka kalau sama, ya untuk apa saya menjadi seorang Kristen? Kalau sama, untuk apa saya menjadi orang yang percaya pada Kristus? Kalau sama, untuk apa saya datang ke gereja? Untuk apa saya beribadah? Untuk apa saya berdoa? Untuk apa saya membaca Alkitab? Kalau pada kenyataan bahwa hidup saya sebagai umat Allah, sebagai hamba Allah, tidak beda dengan hidup yang dimiliki oleh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam tulisan Rasul Petrus, dia menasehati orang-orang percaya yang tersebar di berbagai tempat oleh karena penganiayaan, oleh karena berbagai pergumulan yang dialami oleh orang percaya pada zaman itu. Mereka disebut sebagai pendatang dan perantau. Karena itu hidup kita sebagai hamba-hamba Allah, atau hidup sebagai hamba Allah, pertama bahwa kita bisa melihat bagian itu di dalam ayat yang ke-11-12. Apa yang dinasihatkan oleh Petrus di sana? Ia menasihatkan supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dinasihatkan, diperingatkan untuk tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi perlu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Kenapa? Karena mereka pendatang, mereka perantau. Ketika bicara tentang pendatang atau perantau, maka mereka bukan orang asli di situ. Barangkali kalau orang berjalan, kalau orang libur hanya transit, datang ke tempat di mana dia ada, lalu tidak menetap di situ. Dia tidak punya rumah di situ. Kalau sudah punya rumah, berarti dia menjadi orang yang menetap di situ. Dia tidak punya kartu tanda penduduk di situ. Kalau dia sudah punya kartu tanda penduduk di situ, dia sebagai warga di situ. Barangkali dia hanya bekerja, merantau, dan juga melakukan perjalanan untuk keperluan tertentu. Tetapi dalam konteks umat Tuhan pada waktu itu, mereka memang terusir, teraniaya, sehingga mereka meninggalkan daerah mereka, mencari tempat yang aman di mana mereka bisa berada. Tetapi mereka bukan bagian dari tempat di mana mereka berada. Nah, posisi mereka, keadaan mereka sebagai pendatang, sebagai perantau inilah
yang diingatkan oleh Petrus supaya apa? Mereka tetap memiliki cara hidup, gaya hidup yang berbeda dari tempat di mana mereka ada. Jadi mereka harus mempertahankan cara hidup, gaya hidup mereka sebagai umat Allah, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang percaya, walaupun mereka ada di tempat yang berbeda. Lain dengan istilah kita Indonesia yang selalu mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ikuti, tiru, adopsi, melebur. Kalau enggak, kamu enggak diterima, susah untuk diterima. Tentu kalau untuk sesuatu yang baik, iya, kenapa tidak? Tetapi untuk sesuatu yang tidak baik, apa kita harus menerima itu? Sama seperti waktu saudara-saudara, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi tinggalkan rumahnya, tinggalkan kampung halaman, lalu masuk ke kompleks ini. Di sini kan tentu punya cara hidup tersendiri, bukan? Yang berbeda dengan kehidupanmu sebelumnya, walaupun mungkin ada yang sama. Tapi mau tak mau bahwa karena di sini adalah engkau dibentuk, dan kita meyakini, kita percaya bahwa pembentukan engkau di sini adalah sesuatu yang baik, maka engkau kemudian, saya kan orang percaya, hamba Allah, saya di sana hamba Allah, saya datang ke tempat ini, maka saya mempertahankan apa yang ada di sana dan saya tidak mau mengikuti di sini. Enggak bisa begitu, bukan? Tetapi orang percaya yang ada di perantauan, kepada mereka bahwa menjauhkan diri dari keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Keinginan daging ini adalah keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Paulus dengan terang, dengan jelas menyebutkan apa yang dimaksudkan dengan keinginan daging. Keinginan daging itu betapa banyaknya. Keinginan daging itu berupa percabulan. Keinginan daging itu adalah kecemaran. Keinginan daging itu adalah hawa nafsu. Keinginan daging itu adalah penyembahan berhala. Keinginan daging itu adalah hal-hal yang bersifat atau berupa sihir, atau jimat, atau dukun misalnya. Keinginan daging itu adalah apa? Perseteruan, pertikaian, perselisihan, iri hati, amarah, mementingkan diri sendiri, dan juga percideraan, roh pemecah. Paulus mengatakan dan sebagainya. Betapa banyaknya keinginan-keinginan daging yang ada di dalam diri manusia. Saya percaya bahwa saya merenungkan ini, ya Tuhan, bukankah di dalam diri saya terkadang masih ada rasa iri hati? Bukankah di dalam diri saya terkadang saya masih ingin mementingkan diri saya? Bukankah di dalam diri saya masih ada keinginan untuk bertikai secara manusia, secara kedagingan? Karena itu dikatakan bahwa berjuang melawan jiwamu. Keinginan daging itu terus berjuang melawan keinginan jiwamu. Itulah pertarungan kita, pertarungan saya dan pertarungan saudara juga. Kalau saudara berkata saya lepas dari semua keinginan ini, maka saudara dan saya adalah orang yang paling sempurna, yang tidak pernah berbuat dosa lagi. Petrus mengatakan berjuang untuk melawan keinginan-keinginan daging itu. Jauhkan dirimu dari keinginan-keinginan daging ini. Kenapa? Pada prinsipnya bahwa keinginan daging itu, Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-21, bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut dan hidup terus-menerus dalam perbuatan tersebut, mereka tidak akan pernah mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, bukan karena kekuatan saya dan bukan karena kekuatan saudara, tetapi karena karya Kristus yang agung, yang mulia. Kalau standarnya kekuatannya adalah kekuatan yang ada padamu dan padaku, lalu kita masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak seorang pun dari manusia yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Semua binasa. Tapi syukur kepada Allah,
bahwa Allah begitu mengasihi engkau dan saya, mengasihi kita, supaya kita hidup di dalam kehendak-Nya. Keinginan-keinginan daging, Rasul Yohanes menuliskan dalam ayat ke-15-16 dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Keinginan-keinginan daging itu sama juga dengan keinginan-keinginan dunia. Barang siapa mencintai dunia, ia juga mencintai keinginan daging itu. Dan barang siapa mencintai keinginan daging itu, ia mencintai apa yang tidak berasal daripada Bapa. Sebab keinginan daging bukanlah berasal dari Allah, tetapi berasal dari dunia. Dunia bukan menunjuk kepada dunia yang kita tempati, tapi dunia yang dimaksud menunjuk kepada kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, kejahatan. Karena itu biarlah kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang percaya, yuk mulai bertahap pelan-pelan kikis diri kita, mulai tanggalkan apa yang menjadi keinginan daging dalam diri kita. Waduh, saya sangat bergumul misalnya dengan yang namanya percabulan. Saya sangat bergumul dengan yang namanya hawa nafsu. Saya sangat bergumul dengan yang namanya amarah. Saya gampang marah misalnya. Sedikit-sedikit disenggol teman, marah misalnya ya. Wah, saya lihat teman maju, teman berkembang, teman lebih hebat dari saya merasa iri hati. Hati-hati. Mulai perbaiki diri, kembali kepada firman. Ternyata itu bukan kehendak Allah, bukan keinginan yang datang dari Bapa, tapi keinginan yang datang dari kedagingan kita. Berjuang untuk melawan semua itu. Karena itu bagian yang kedua, bahwa bicara tentang hidup sebagai hamba Allah, Petrus juga mengingatkan kepada orang percaya, bukan hanya sekadar meninggalkan atau menjauhkan diri dari percabulan, menjauhkan diri dari dosa-dosa yang lain, menjauhkan diri dari segala keinginan-keinginan daging, tetapi juga yang namanya hidup sebagai hamba Allah adalah bagaimana memiliki cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik. Bukan cara hidup yang sembarangan. Bukan cara hidup yang sembrono. Bukan cara hidup yang asal-asal, yang penting saya hidup lah. Orang lain hidup, saya hidup. Mau seperti apa cara hidup saya, terserah saya. Bukan begitu hidup sebagai hamba Allah. Tetapi kembali diingatkan bahwa kamu mesti memiliki cara hidup yang baik. Kenapa? Backgroundnya ini adalah ketika orang percaya yang ada di perantauan, yang sebagai pendatang, lalu mereka difitnah. Ya, mereka mengalami fitnah. Mereka dituduh. Mereka dibicarakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang begitu benci, yang tidak menyukai akan kehadiran mereka. Banyak hal yang membuat mereka, kenapa mereka difitnah. Tentu saja kalau orang pendatang lalu ya dia mendapatkan atau mengalami sesuatu yang maju dari biasanya dari pribumi, maka pribumi ini mulai sedikit apa? Sewa. Mulai sedikit apa? Risau, gelisah. Ini pendatang ini, kok bisnisnya lebih maju daripada kita? Kok hartanya lebih banyak daripada saya? Karena kita pribumi, kita orang asli misalnya. Ini pendatang. Wah, rumahnya kalau lebih besar, penghasilnya lebih bagus, anak-anaknya sukses, lebih pintar misalnya. Bisa jadi itu membuat orang kemudian menjadi iri hati dan memfitnah, melakukan tuduhan-tuduhan terhadap orang-orang percaya. William Barclay di dalam sebuah bukunya dia mencatat begini, walaupun catatan tersebut dari berbagai sumber, dari berbagai pendapat, dari berbagai tokoh, yang membuat orang percaya yang ada di perantauan difitnah adalah
fitnahan apa yang diberikan atau yang dituduhkan kepada mereka? Bahwa orang Yahudi mengajarkan pengikutnya untuk menolak dewa-dewa. Ketika mereka berada di tempat yang asing, di tempat di mana tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka diperhadapkan dengan dewa-dewa yang ada. Misalnya ketika Daniel di Babel, mereka mesti harus percaya kepada dewa Babel, kan? Menurut orang Babel, harus ikut. Tetapi orang Yahudi mengajarkan bahwa ini tidak boleh. Sehingga apa? Bagi orang asing, wah, ini tidak bisa dibiarkan. Orang datang ke sini harus ikut menyembah dewa ini. Lalu juga mereka menuduh bahwa kehadiran orang Yahudi secara khusus yang mengikut Kristus menjadi merusak perdagangan, merusak perekonomian. Hal itu bisa terjadi ketika, atau bisa kita lihat ketika di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Bagaimana ketika Paulus memberitakan Injil, lalu kemudian perekonomian seorang pembisnis pada waktu itu mulai terganggu. Pembisnisnya seorang ini, seorang dukun kalau zaman sekarang ya, seorang penyihir. Wah, ini mulai terganggu. Tuduhan lain adalah bahwa orang Kristen, pengikut Kristusnya, orang percaya adalah orang yang menghasut untuk tidak membayar pajak, untuk tidak pro kepada kaisar. Padahal sangat jelas bahwa kepada mereka Kristus mengajarkan, berikan kepada kaisar apa yang menjadi bagian dari kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi bagian daripada Allah. Tidak pernah Kristus mengajarkan muridnya untuk memberontak terhadap yang namanya pemerintah. Kalaupun ada hal nanti yang kemudian tentu ada yang harus diperbaiki, ada yang harus ditinggalkan atau tidak dilakukan, bukan berarti kemudian bagian dari suatu pemberontakan, tetapi bagaimana sikap orang percaya. Banyak hal yang kemudian bahwa orang Kristen ini, orang yang mengikut Kristus adalah orang yang tidak mengasihi saudara-saudaranya, tidak mengasihi orang tuanya. Karena Kristus mengajarkan, aku datang bukan untuk membawa damai, aku datang untuk membawa pemisahan. Karena itu tinggalkan ayahmu, tinggalkan ibumu, tinggalkan sama saudaramu dan ikutlah aku. Jadi ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Kristus dimanipulasi, kemudian dipelintirkan, dipakai untuk apa? Untuk memfitnah orang percaya. Terakhirnya mereka mengalami penindasan. Disitulah Petrus mengingatkan, engkau difitnah, engkau dicaci, engkau dimaki, maka engkau tidak berdaya untuk melawan mereka. Satu-satunya cara yang tepat untuk engkau bisa mengcounter apa yang mereka lakukan adalah dengan melakukan perbuatan yang baik. Plato pernah mengatakan begini, orang memfitnah saya dan saya tidak bisa melawan dia dengan kata-kata, maka yang saya bisa lakukan adalah bagaimana saya melakukan perbuatan yang baik. Sudah sewajarnya kehidupan orang percaya adalah melakukan pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang baik, bukan untuk menjadi lebih dikasihi Allah, bukan. Karena kita berbuat baik adalah bagian dari buah kebenaran, buah keselamatan, buah anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga potensi untuk berbuat baik itu, untuk memiliki cara hidup yang baik, memang sudah seharusnya. Karena itu bagian dari pertarungan kita. Maka memiliki cara hidup yang baik adalah untuk membungkam, untuk melawan mereka, untuk menyadarkan mereka dari fitnahan mereka. Cara hidup yang baik adalah kehendak Allah. Itu yang dikehendaki Allah. Allah tidak menghendaki cara hidup yang tidak baik, cara hidup yang tidak benar. Yang kata lain bahwa hidup kita ini iklan bagi dunia. Kalau ada satu produk, kemudian orang kemudian ingin menawarkan produk tersebut, maka harus dibuat iklannya. Ya kan? Kalau kita melakukan acara
supaya orang lain tahu bahwa ada acara dan kemudian orang lain tertarik datang mengikuti, mendengar, ya, mesti ada iklan. Sehingga ada apa? Oh, ada baliho, ada flyer, ada iklan di sosial media, ada iklan melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram, atau melalui Line misalnya. Iklan. Jadi kehidupan saudara-saudara sebagai hamba Allah adalah iklan bagi dunia ini. Mereka akan mengenal Allah, mereka akan melihat Allah, mereka akan ingin tahu tentang Allah itu melalui kehidupan orang percaya, melalui kehidupan saudara saya. Tapi kalau mereka melihat, wah, kehidupan orang Kristen, kehidupan hamba-hamba Allah, kehidupan para pelayan Tuhan, kehidupan anak-anak Kristen seperti begini, ya ngapain saya mencari Tuhannya? Ngapain saya mau tahu Tuhannya? Ngapain saya mau tahu Allahnya? Tapi kalau kehidupan yang baik yang disajikan, wah, kok kamu dicaci, dimaki, difitnah, kok kamu nggak marah ya? Emang kenapa? Ya berusaha untuk mencari tahu. Pernah suatu ketika, ya, tetangga yang percaya kepada Kristus ini memang tidak jahat kepada tetangga yang tidak percaya kepada Kristus. Tetapi tetangga yang tidak percaya kepada Kristus ini selalu iri melihat kehidupan tetangga. Sehingga apa? Ada iri, benci. Mulai melakukan fitnah dan bahkan melemparkan sampah, melemparkan. Pada akhirnya terus dilakukan, tapi tidak pernah dibalas dengan kejahatan. Lalu justru diundang ke rumah, justru dijamu, justru dilayani. Dan pada akhirnya anak dari tetangga tersebut jadi hamba Tuhan, serahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Cara Tuhan itu begitu unik, begitu ajaib untuk membawa orang kepada Kristus. Karena itu Rasul Petrus pun mengingatkan, dengan melakukan hal itu, engkau bukan saja membungkam mereka, engkau bukan saja membuat mereka tersadar dan tersentak siapa engkau, tetapi sebetulnya dengan cara hidupmu yang baik itu, engkau akan memuliakan Allah. Cara hidup yang baik ini sebetulnya kalau kita membaca bagian ini, ada 3 hal yang ingin Petrus sampaikan. Pertama, bahwa cara hidup yang baik itu bagaimana sikap orang percaya terhadap lembaga manusia. Itu sangat dijelaskan, ditekankan bagaimana dituliskan, tunduklah kepada lembaga manusia. Jadi sikap yang harus kita berikan sebagai orang percaya terhadap lembaga-lembaga manusia itu seperti apa? Walaupun kita mesti, tentu dalam konteks zaman itu tidak ada ruang bagi masyarakat, tidak ada ruang bagi orang untuk tidak taat. Karena otoritas itu ada pada raja. Bukan seperti sekarang yang sifatnya demokrasi. Tapi sekarang bahwa kita sebagai orang percaya, kita punya sikap bukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ketika ada hal-hal yang tidak benar, tentu saja kita harus menyuarakan di sana, harus menyatakan kebenaran. Bukan berarti kita memberontak dan melawan di sana, tidak. Tetapi sebetulnya praktek-praktek kehidupan kepemerintahan adalah baik pada dasar. Karena itu Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Pemerintah adalah lembaga yang Allah dirikan, yang Allah bentuk untuk menghukum orang-orang yang jahat, tetapi juga untuk menghormati, memberikan apresiasi kepada orang-orang yang berbuat baik. Karena itu Paulus pernah mengatakan, jangan pernah takut kepada pemerintah kalau engkau melakukan sesuatu yang baik. Di dalam kondisi yang tertekan sekalipun, Petrus mengingatkan kepada orang percaya, sikap yang baik kepada lembaga manusia itu perlu ditunjukkan, hormat, respect. Kalau kita dalam
Misalnya, yang dalam perusahaan pun begitu. Ketika kita ada dalam satu perusahaan, maka kita ada bagian dari itu, kita juga mesti menunjukkan respect itu, bukan? Kecuali kita memilih jalan untuk, ya saya sudah tidak lagi berada, dan memilih jalan yang berbeda. Sama. Ketika engkau di tempat ini, engkau ada di asrama, itu lembaga yang Tuhan anugerahkan untuk membentukmu. Dan engkau harus respect, engkau harus hormat, engkau harus tahu. Ketika engkau ada di sekolah, di jenjang mana, maka engkau pun harus menunjukkan bagaimana sikap yang baik. Itu namanya hidup sebagai hamba yang baik. Cara hidup yang kedua, yang baik itulah sikap terhadap sesama manusia. Bukan hanya terhadap pemerintah, terhadap lembaga-lembaga manusia, tetapi juga bicara tentang sikap antara pribadi-pribadi, relasi seorang dengan yang lain. Sikap terhadap sesama, maka dikatakan di sana, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudara. Andai setiap orang mampu melakukan hal ini, hormat terhadap satu dengan yang lain, maka tidak ada pertikaian. Saling menghormati. Sikap saling menghormati ini sebetulnya kalau kita melihat, mengamati semua perjalanan, mereka saling sapa. Mereka nggak melakukan penelitian, melihat semut jalan. Pernah kan? Kenapa semut ini kalau berjalan cukup ya, cipika-cipiki kata orang itu. Tapi salam. Kenapa? Saling menghormati. Keharmonisan, keindahan terjadi di sana. Karena itu Petrus mengingatkan bahwa engkau memiliki cara hidup yang baik sebagai hamba Allah. Hormatilah. Terlepas daripada siapapun dia. Maka waktu engkau tahu, mungkin orang tuamu begitu kejam, begitu kasar, begitu galak terhadap engkau. Itu bukan jadi alasanmu untuk tidak menghormati orang tua. Oh, saya nggak mau menghormati orang tua saya, kenapa? Dia galak, dia kasar, dia jahat. Nggak bisa. Hormati. Karena itu dalam aturan, kalau saudara sedikit mempelajari tentang filsafat Yahudi, bagaimana relasi antara raja dengan rakyat, rakyat dengan rakyat, raja kepada rakyat, maka raja mesti mengayomi. Rakyat kepada raja, rakyat mesti menghormati. Rakyat kepada rakyat harus saling mengasihi. Kalau kepada kita saja susah untuk kita mengasihi, bagaimana? Kristus mengajarkan hukum kasih. Kasih itu bukan diberikan kepada orang yang mengasihi engkau. Kalau saya mengasihi dia karena dia mengasihi saya. Kalau itu yang dilakukan, orang berdosa, orang jahat pun melakukan hal itu. Tapi Kristus mengatakan, kasih musuh. Berat kan? Kalau ada orang yang membenci, jahat terhadapmu di asrama, engkau benci sama dia atau kasih dia? Benci kan? Benci. Hari ini mulai bertobat kalau begitu. Kasih dia. Kasih dia. Kenapa? Oh, dia belum menemukan hidupnya yang sungguh-sungguh. Kenapa dia melakukan? Kasih dia. Ya? Kasih, jangan benci. Kasih dia. Berdoa, doakan dia. Oke. Hal yang ketiga, yang terakhir adalah cara hidup yang baik yang perlu ditunjukkan oleh kita dalam bagian ini, sikap terhadap Allah. Tadi sikap terhadap lembaga pemerintah, lembaga-lembaga dunia, sikap terhadap sesama manusia. Di sini terlihat sikap terhadap Allah. Petrus menekankan cara hidup yang baik sebagai hamba Allah adalah bagaimana kita memiliki sikap yang baik, sikap yang tepat terhadap Allah. Di sana dikatakan jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai satu kesempatan untuk melayani dosa, untuk melakukan kejahatan. Tapi gunakanlah kemerdekaan itu untuk melayani Allah. Jadi kemerdekaan Kristen bukan kemudian kita bebas melakukan apa yang kita mau. Kita merdeka untuk melakukan apa yang kita mau.
Tidak, tapi kita memiliki kebebasan, kemerdekaan untuk melayani Allah, melakukan apa yang Allah hendak saya lakukan. Dan tidak ada yang menghalangi itu. Itu kemerdekaan, itu kebebasan. Dengan kata lain, bahwa kemerdekaan atau relasi kita, sikap kita terhadap Allah adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita yang dianugerahkan Allah. Ada responsibility kita yang baik, yang tepat, yang benar kepada Tuhan. Enggak bermain-main dengan Allah. Karena itu dikatakan, takutlah akan Allah. Seorang hamba, dia mesti takut kepada Tuhannya. Enggak ada pilihan lain kecuali taat pada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah. Dan kita adalah hamba. Karena itu sudah selayaknya bahwa hidup kita takut pada Dia, taat pada Dia, dengar-dengar, lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan memimpin kita, menolong kita untuk menjadi hamba-hamba, bahwa hamba Allah adalah setiap orang percaya, dan setiap orang percaya harus hidup taat pada Allah. Biarlah setiap kita di tempat ini dituntun, dikuatkan, dan diteguhkan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita sebagai umat Tuhan, dan pada akhirnya kita menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Orang melihat kita sebagai anak-anak Allah, dan Allah adalah Bapa kita, dan orang ingin tahu siapa Allah kita. Tuhan memimpin, Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.